Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Maria Dinda Jianeseran dengan NIM 21030201111, kelas 1C semester 1, program studi Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, tahun akademik 2021-2022. Pada video kali ini saya telah mereview buku pengantar sosiologi yang ke-8 dengan judul buku Introduction to Sociology. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Dalam pembahasan ini ada 21 bab. Bab yang pertama tentang pengantar sosiologi. Pengantar sosiologi adalah sumber daya yang dibuat dengan beberapa tujuan, yaitu aksesibilitas, keterjangkauan, penyesuaian, dan keterlibatan siswa sambil mendorong pelajar menuju pembelajaran tinggi. Instruktur dan siswa sama-sama akan menemukan bahwa buku teks ini menawarkan dasar yang kuat dalam sosiologi untuk memperluas akses dan mendorong durasi komunitas. Pengantar sosiologi adalah sumber terbuka. Bab 2, penelitian sosiologi. Tujuan penelitian sosiologi adalah untuk menyelidiki dan memberikan wawasan bagaimana masyarakat manusia berfungsi. Meskipun klaim dan opini adalah bagian dari sosiologi, sosiolog menggunakan bukti empiris atau yaitu bukti yang dikuatkan oleh pengalaman langsung dan atau pengamatan digabungkan dengan metode ilmiah atau kerangka interpretatif untuk memberikan penelitian sosiologi yang sehat. Mereka juga mengandalkan landasan teoritis yang memberikan perspektif interpretatif yang melaluinya mereka dapat memahami hasil ilmiah. Bab 3, budaya. Budaya adalah segala sesuatu tentang rantai restoran yang mencerminkan keyakinan dan perilaku yang dimiliki oleh suatu kelompok sosial. Analisis sosiologis dapat menjadi diterapkan pada setiap ekspresi budaya, dari acara olahraga hingga hiburan, dari pendidikan hingga transportasi, dari fashion hingga etika. Dalam percakapan sehari-hari, orang jarang membedakan antara istilah budaya dan masyarakat, tetapi istilah memiliki bab 4, masyarakat dan interaksi sosial. Tujuannya dari masyarakat dan interaksi sosial adalah untuk menghadapi binatang itu satu lawan satu di sabana terbuka. Tidak akan ada trik atau kecurangan, cukup prajurit melawan prajurit. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, singa akan dijatuhkan dengan satu tombak. Meskipun masyarakat masih sangat berbeda dari Amerika kontemporer, keduanya berbagai kebutuhan manusia untuk bekerja sama dan hidup bersama untuk bertahan hidup. Bab 5, sosialisasi. Sosialisasi adalah proses di mana orang diajar untuk menjadi anggota masyarakat yang cakap. Sosialisasi menggambarkan cara orang memahami norma dan harapan masyarakat untuk menerima keyakinan dan untuk menyadari nilai-nilai sosial. Sosialisasi tidak sama dengan bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain, seperti keluarga, teman, dan rekan kerja. Tepatnya itu adalah proses sosiologis yang terjadi melalui sosialisasi. Seperti yang diilustrasikan oleh kisah bab 6, grup dan organisasi. Grup lazim dalam kehidupan sosial kita dan memberikan cara yang signifikan bagi kita untuk memahami dan mendefinisikan diri kita sendiri, baik melalui kelompok yang kita rasakan koneksinya maupun yang tidak. Grup juga memainkan peran penting dalam masyarakat. Sebagai unit sosial yang bertahan lama, mereka membantu mendorong sistem nilai bersama dan merupakan kunci untuk struktur masyarakat seperti yang kita kenal. Bab 7, penyimpangan kejahatan dan kontrol sosial. Menurut sosiolog William Graham Sumer, penyimpangan adalah pelanggaran norma kontekstual budaya atau sosial yang mapan, apakah Volkswes, adat istiadat, atau hukum yang didodifikasi. Meskipun kata penyimpangan memiliki
konotasi negatif dalam sehari-hari bahasa, sosiolog mengakui bahwa penyimpangan tidak selalu buruk. Bahkan dari perspektif fungsionalis struktural, salah satu kontribusi positif dari penyimpangan adalah bahwa hal itu menumbuhkan sosial. Kejahatan di sisi lain adalah perilaku yang melanggar hukum resmi dan dapat dihukum melalui formal sanksi. Berjalan ke kelar mundur adalah perilaku menyimpang. Mengemudi dengan presentasi alkohol dalam darah melampaui batas negara adalah kejahatan. Dalam sistem norma ini, masyarakat memiliki kode hukum yang mempertahankan kontrol sosial formal melalui hukum yang merupakan aturan yang diadopsi dan ditegakkan oleh otoritas politik. Bab 8. Media dan teknologi. Pada saat yang sama, teknologi memperluas batas-batas lingkaran sosial kita. Berbagai media juga mengubah cara kita memandang dan berinteraksi satu sama lain. Bahkan televisi adalah tidak lagi menjadi media satu arah, tetapi media interaktif. Pada apa tujuan sosial teknologi dan media melayani? Misalnya, web adalah bentuk teknologi dan media, dan menghubungkan individu dan negara-negara dalam jaringan komunikasi yang memfasilitasi diskusi keluarga kecil dan perdagangan global jaringan. Bab 9. Stratifikasi sosial di Amerika Serikat. Stratifikasi adalah sistem ekonomi berdasarkan kekayaan, nilai bersih uang, dan aset yang dimiliki seseorang, dan pendapatan upah seseorang atau dividen investasi. Sistem stratifikasi meliputi sistem kelas dan sistem kasta serta meritokrasi. Sosiolog menggunakan istilah stratifikasi sosial untuk menggambarkan sistem kedudukan sosial. Sosial stratifikasi mengacu pada kategorisasi masyarakat dari orang-orangnya ke dalam tingkatan sosial ekonomi. Di Amerika Serikat, orang suka percaya bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Tapi sampai tingkat tertentu, Mitchell dan Lisa mengilustrasikan keyakinan bahwa kerja keras dan bakat bukan perlakuan yang merugikan atau masyarakat nilai menentukan peringkat sosial. Bab 10. Ketimpangan global. Ketidaksetaraan global melibatkan konsentrasi sumber daya di negara-negara tertentu. Secara signifikan mempengaruhi peluang individu di negara-negara miskin dan kurang kuat. Tapi sebelum kita menyelidiki kompleksitas ketidaksetaraan global, mari kita pertimbangkan bagaimana 3 sosiologis utama perspektif mungkin berkontribusi pada pemahaman kita tentang hal itu. Bab 11. Ras dan etnis. Pertama kali memasuki kelas sosiologi, terbiasa menggabungkan istilah-istilah tersebut. Ras dan etnis, kedua istilah ini memiliki arti yang berbeda bagi para sosiolog. Gagasan ras mengacu pada perbedaan fisik yang dangkal yang dianggap signifikan oleh masyarakat tertentu. Sedangkan etnisitas adalah istilah yang menggambarkan budaya bersama. Sosial ras adalah cara yang jauh lebih umum untuk memahami kategori ras. Berdasarkan aliran pemikiran ini, ras tidak dapat didefinisikan secara biologis. Etnisitas adalah istilah yang menggambarkan budaya bersama praktik, nilai, dan keyakinan suatu kelompok. Ini mungkin termasuk bahasa bersama, agama, dan tradisi di antara kesamaan lainnya. Bab 12. Jenis kelamin dan seksualitas. Jenis kelamin mengacu pada perbedaan fisik atau fisiologis antara pria dan wanita, termasuk karakteristik seks primer atau sistem reproduksi, dan karakteristik sekunder seperti tinggi badan dan otot. Jenis kelamin seseorang bagaimana ditentukan oleh biologisnya
tidak selalu sesuai dengan jenis kelaminnya. Seseorang orientasi seksual adalah daya tarik emosional dan seksual mereka dengan jenis kelamin tertentu, atau laki-laki atau perempuan. Orientasi seksual biasanya dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, heteroseksualitas, ketertarikan untuk individu dari lawan jenis; homoseksualitas, ketertarikan pada individu dengan jenis kelamin sendiri; biseksualitas, ketertarikan pada individu dari kedua jenis kelamin; dan akses. Bab 13, penuaan dan lansia. Salah satu halangan untuk pemahaman masyarakat yang lebih lengkap tentang penuaan adalah bahwa orang jarang memahami proses penuaan. Penuaan sampai mereka mencapai usia tua sendiri. Karena itu, mitos dan asumsi tentang orang tua dan hal biasa. Banyak stereotip ada seputar realitas menjadi orang dewasa yang lebih tua. Sementara individu sering menghadapi penuaan adalah stereotip yang terkait dengan ras dan jenis kelamin, dan dengan demikian. Bab 15, agama. Istilah agama menggambarkan berbagai sistem kepercayaan dan praktik tentang apa yang orang ditentukan untuk menjadi suci atau spiritual, dan sepanjang sejarah dan dalam masyarakat di seluruh dunia, para pemimpin telah menggunakan narasi agama, simbol dan tradisi dalam upaya untuk memberi lebih banyak makna pada kehidupan dan memahami alam semesta. Beberapa bentuk agama ditemukan di setiap budaya yang dikenal dan biasanya dipraktikkan di depan umum oleh suatu kelompok. Amalan agama bisa termasuk pesta dan festival, Tuhan atau dewa, pernikahan dan layanan, pemakaman, musik dan seni, meditasi atau inisiasi, pengorbanan atau pelayanan, dan aspek budaya lainnya. Bab 16, pendidikan. Pendidikan adalah lembaga sosial di mana anak-anak masyarakat diajarkan akademik dasar pengetahuan, keterampilan belajar, dan norma budaya. Setiap bangsa di dunia dilengkapi dengan beberapa bentuk sistem pendidikan. Meskipun sistem tersebut sangat bervariasi, faktor utama yang mempengaruhi sistem pendidikan adalah sumber daya dan uang yang digunakan untuk mendukung sistem tersebut di berbagai negara. Negara-negara yang tidak memiliki fasilitas dasar seperti air mengalir tidak dapat mendukung pendidikan yang kuat sistem, atau dalam banyak kasus sekolah formal sama sekali. Bab 17, pemerintah dan politik. Didefinisikan sebagai kekuasaan dan otoritas merupakan bagian penting dari masyarakat. Sosiolog memiliki pendekatan khusus untuk mempelajari kekuasaan dan otoritas pemerintah yang berbeda dari perspektif ilmuwan politik. Untuk sebagian ilmuwan politik fokus mempelajari bagaimana kekuasaan didistribusikan. Bab 18, pekerjaan dan ekonomi. Sejak orang pertama memperdagangkan satu barang dengan barang lainnya, telah ada beberapa bentuk ekonomi di dunia. Ini adalah bagaimana orang mengoptimalkan apa yang mereka miliki untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Ekonomi mengacu pada lembaga sosial di mana sumber daya masyarakat atau barang dan jasa dikelola. Ekonomi adalah salah satu struktur sosial masyarakat manusia yang paling awal. Bentuk tulisan kita yang paling awal atau seperti tablet tanah liat Sumeria dikembangkan untuk mencatat transaksi pembayaran dan hutang antar pedagang. Bab 19, kesehatan dan kedokteran. Jika sosiologi adalah studi sistematis tentang perilaku manusia dalam masyarakat, sosiologi medis adalah studi sistematis, studi tentang bagaimana manusia mengelola masalah kesehatan dan penyakit. Penyakit dan gangguan dan perawatan kesehatan untuk baik yang sakit maupun yang sehat. Sosiolog medis mempelajari komponen fisik, mental, dan sosial dari kesehatan dan penyakit. Topik utama untuk sosiolog medis meliputi hubungan dokter atau pasien,
struktur dan sosial ekonomi perawatan kesehatan, dan bagaimana budaya mempengaruhi sikap terhadap penyakit dan kesehatan. Bab 20 Kependudukan, Urbanisasi, dan Lingkungan. Seorang sosiolog fungsionalis mungkin fokus pada cara semua aspek kependudukan, urbanisasi, dan lingkungan berfungsi sebagai elemen vital dan kohesif, memastikan stabilitas masyarakat yang berkelanjutan. Seorang ahli teori konflik mungkin juga mempelajari rasisme lingkungan dan bentuk-bentuk lain dari ketidaksetaraan lingkungan. Misalnya, melihat badai Katrina, bagian mana dari New Orleans, masyarakat yang paling responsif terhadap pemerintah. Bab 21 Gerakan Sosial dan Perubahan Sosial. Kombinasi dari keresahan yang mendalam dan teknologi yang mengganggu gerakan sosial adalah kelompok yang bertujuan dan terorganisir yang berjuang untuk bekerja menuju tujuan bersama. Gerakan sosial bersama dengan teknologi, institusi sosial, populasi, dan perubahan lingkungan. Menciptakan perubahan sosial. Bencana ini mencontohkan bagaimana perubahan lingkungan ditambah dengan penggunaan teknologi untuk memperbaiki perubahan itu dikombinasikan dengan anti-sentimen minyak dalam gerakan sosial dan institusi sosial menyebabkan perubahan kebijakan pengeboran minyak lepas pantai. Sekian dari video review saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.